Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Bang, filmnya ceringe. Bang, hiunya bohongan. Bang, hiunya green screen. Bang, bingbong bang. Aduh, gini ya teman-teman, terkadang apa yang kita suka belum tentu orang lain juga seneng ya kan. Dan apa yang menurut kita seru belum tentu juga asik, kata si doi. Karena kita sebagai manusia tidak akan mungkin nyenangin hati semua orang, betul nggak? Nah jadi ya nikmatin aja sambil ngopi ya kan. Dan jika kalian suka, klik aja tombol like. Dan jika kurang suka, dislike aja, nggak apa-apa. Udah, tanpa curhat dong mamah, di awal langsung aja kita gaskan. Ngopi lah tuh sana. Cerita akan diawali memperlihatkan beberapa orang ilmuwan biologi kelautan yang sedang ngebor di sebuah lepas pantai, tepatnya berada di perairan Amerika. Namun hal tersebut nyatanya membuahkan malapetaka ketika hasil dari kejadian ini melepaskan sosok makhluk purba keluar dari inti bumi. Dan pasti predator hiu ini langsung menyerang benda bergerak di dekatnya. Film Super Shark 2011 baru dimulai. Kemudian scene pun langsung diperlihatkan kepada wanita cantik kekurangan kain yang sedang rebahan menunggu lope-lopenya kelar nyelam-nyelaman di dalam air. Tapi di tengah enaknya rebahan tanpa memikirkan kehidupan, ternyata sosok hiu purba udah sampai di tempat wisata. Dan alhasil dia menghubungi kekasihnya adalah hal yang paling utama pada saat itu. Namun nampaknya maut berkata lain ya kan. Si abang nyelam pun harus modar saat itu dan dilanjutkan. Ya, si teteh cantik pun ikut modar bersama kapalnya. Kemudian scene pun diperlihatkan kepada wanita bernama Kate, bukan kucing ya sanak. Nah, jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan penelitian makhluk prasejarah yang dalam bahasa kerennya bisa juga disebut ilmu paleontologi. Dan maksud tujuan dia berlayar menyeberangi pulau hanya untuk menemui kru ilmuwan biologi yang selamat dalam kejadian serangan hiu di scene awal yang kita lihat bersama. Masih ingat kan? Nah, setelah sampai di sana, kita sebut aja beliau bernama Mail. Ia menjelaskan kepada Kate kronologis kejadian bahwa makhluk ini sangatlah besar dari hiu pada umumnya. Bahkan katanya, serangan dari makhluk ini sangatlah cepat dan berbahaya, sehingga Mail mengingatkan kepada ilmuwan lain agar lebih berhati-hati dalam melakukan misi pencarian hiu tersebut. Di lain tempat, kita akan melihat kebenaran dari perkataan Mail bahwa ternyata hiu ini selalu melakukan penyerangan terhadap benda yang bergerak di dekatnya. Bahkan sekelas kapal selam tempur pun kini menjadi incaran makhluk ini sanak. Namun para militer kapal tidak tinggal diam ya kan. Mereka pun melakukan perlawanan guys. Tapi yang namanya lautan adalah tempat habitatnya. Serangan torpedo pun bisa dihindari. Hingga di serangan terakhir sang hiu, seluruh awak kapal pun meledak seketika. Whatever it is, it's coming back. Kira kalian udah berakhir serangan hiu ini? Tidak sanak, ketika hari mulai berpindah siang ke malam hari, malahan predator tersebut udah tiba aja di pesisir pantai. Dan dia melahap dua orang gadis cantik yang sedang galau LDRan sama sang pacar. Setelah kejadian ini di pagi hari, armada kemiliteran pun mendapatkan berita yang cukup menyayat hati dan langsung mencoba melakukan pemburuan sang monster laut tersebut lewat udara serta mengikutinya. Namun sial, setelah mereka kehilangan jejak pada saat itu, lagi-lagi si hiu kopret ini melahap seorang pemuda di tempat yang sama. Aduh, beliau modar saat itu juga. Lalu di tempat lain, tepatnya 2 jam kemudian, pantai pun dihebohkan dengan beberapa miss pemenang Piala Lomba kategori kekurangan kain Award 2011 yang sedang melakukan sesi foto bersama fotografer pemersatu bangsa. Namun di tengah asik melakukan photoshoot, jungkir balik terlentang tengkurap layaknya model kampung kelurahan, si para bebinian ini pun melihat sosok hiu di tengah mendekati posisi mereka. Hingga ya, si abang fotografer ini pun harus tenang di dalam perut hiu dan dilanjutkan serangan menuju dua wanita cantik ini yang pada akhirnya akan modar juga.
Setelah kejadian tragis tersebut, Shin pun diperlihatkan kepada Kate yang sedang mendatangi rekan kerjanya bernama Wade, di mana dalam pembicaraan tersebut pihak pemerintah menugaskan kepada mereka berdua untuk melakukan penelitian secepatnya mengenai hiu ini. Dan Wade pun menyerahkan satu koper berisi cuan kalau penelitian ini berhasil dilaksanakan bersama pihak militer pemerintahan. Tanpa basa-basi setelah dapat mandat dari tertinggi pusat, sang kapten bernama Richard pun langsung menugaskan untuk lepas landas menuju predator air ini berada di mana? Ya pasti di lautan, dan kini perburuan akan dilakukan. Singkat waktu, sesampainya di sana, Kapten Richard pun memerintahkan kepada semua anggotanya untuk menyebar di seluruh titik pantai ini berada, dan saat itu juga Kate serta Chuck datang untuk bergabung. Namun karena berjam-jam menunggu, pihak militer pun nampaknya udah mulai letih, nggak bisa makan, susah seduh kopi, bahkan mata udah mulai ngantuk karena begadang nonton film ajab di channel Indosiar. Dan tiba-tiba ya, akibat fokus berkurang, nyawa melayang. Dan inilah sosok hiu yang mereka cari selama ini. Besar kan? Nah, gencatan senjata pun tak terelakkan. Lalu setelah hiu purba ini memakan beberapa kru tentara, yang lain pun terus melakukan tembakan bertubi-tubi. Loh, kok nggak berasa, cok, kata mereka. Sehingga dua orang ini pun lebih memilih mundur untuk mengganti senjata. Dan saat itu militer udara juga siap untuk membantu rekan-rekannya yang berada di TKP. Ya, nampaknya serangan senjata api berhasil membuat sang hiu pergi menjauh dari daratan, dan sekarang giliran militer udara lah yang diandalkan. Namun boro-boro hiu modar, malahan pesawat ini yang nyongsep diterkam hiu. Dahlah. Setelah kejadian itu, kini mereka pun mengadakan rapat untuk memikirkan cara selanjutnya membunuh sang monster air tersebut. Dan Kate pun berkata mengenai hasil riset yang ia lakukan, nampaknya senjata yang akan benar-benar berfungsi menghadapi hiu super tersebut adalah dengan cara meledakkan makhluk ini menggunakan senjata bazooka atau sejenisnya. Sehingga di keesokan hari senjata robot pun dikeluarkan, ditambah sound system besar yang sering digunakan buat karaoke udah dipasangi beberapa alat peledak untuk memancing kedatangan sang makhluk purba. Dan benar saja, setelah beberapa waktu menunggu, sang hiu pun datang karena mendengar lagu dangdut berjudul Cinta Satu Malam yang diputarkan Kate terkhusus untuk mamang hiu darat. Setelah pertarungan sengit tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mamang Hiu dan si robot, serta Akang di dalamnya harus modar saat itu juga, dan kini mengejar kru yang lain adalah naluri sang predator. Namun karena mental Kat udah kuat, selalu tersakiti oleh laki-laki, dia pun mencoba kali ini untuk membuktikan bahwa wanita sebenarnya tidaklah lemah oleh cobaan serta keadaan yang tidak sesuai dari harapan. Dan dia malahan menggiring sang monster untuk mengikutinya ke dalam goa karena Kat memiliki cara sendiri untuk menaklukkan sang monster tersebut. Lalu ya, hiu purba pun modar, tapi sayang karena kejadian ledakan tersebut, pendengaran Kate ternyata mengalami musibah tidak berfungsi lagi. Sehingga Chuck yang berada di sana berusaha untuk menguatkan Kate bahwa dia siap menerima kekurangan dan bahkan berjanji menjadi pendengar baik bagi kehidupan mereka berdua selanjutnya. Oh, cocuit tamat. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah kekurangan tidak selalu menjadi hambatan untuk selalu bersyukur dan bersabar, sebab kesabaran selalu menghampiri orang-orang kuat dalam menjalani kehidupannya. Oke guys, semangat. Saya Irfan, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.